Hello everyone, happy Sunday. Welcome to C3 Freedom Online Experience. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, jadi siapkanlah roti dan anggur secara pribadi. So, firman hari ini akan dilayani oleh senior pastor kita, Pastor Sujono Halim. C3 Freedom, let's worship. Hello, happy Sunday semuanya. Welcome again to C3 Freedom Online Experience. Sebelum kita mulai, saya mau baca satu ayat yang menjadi pegangan dalam hidup saya. Dalam bahasa Inggris boleh ya. Ephesians 2 verse 8 to 10. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works so that no one can boast. For we are God's handiwork. Created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, let's sing. What does it mean to be saved? Is it more than just a prayer to pray? More than just a way
Kau memilih setiap kami. Karena Kau menentukan setiap kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Kau layakkan kami Yesus. Sehingga Kau panggil setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu Tuhan. Your grace is strength. Your grace is power Tuhan. Bahkan waktu kami merasa kayak gak mungkin, semuanya gak bisa. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya alasan untuk kami boleh terus berdiri karena Tuhan ada dengan setiap kami. Let's just sing this song one more time. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Nothing is too hard for you, Jesus. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you.
Selamat pagi jemaat Sitri yang dikasihi Tuhan. Senang kembali bisa dapat bertemu pada hari Minggu ini. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan atau kebenaran Tuhan yang disampaikan Pastor Michael minggu lalu. Minggu ini temanya masih sama, yaitu purpose atau tujuan. Saya akan mungkin mengutip beberapa contoh yang Pastor Michael sampaikan minggu lalu. Mungkin saya akan tambahkan sebagian. Jadi kita santai aja hari Minggu ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lagi sedang ngopi, ada yang mungkin belum mandi, jadi kita santai aja. Ya, saya akan banyak berbicara juga mungkin dari kehidupan pribadi saya. Jadi anggaplah sebagai seorang opa mungkin mengajar anak-anaknya. Oke. Jadi pertama yang saya ingin tegaskan, ya, saya ini udah hampir 60, umur saya udah hampir 60. Satu hal yang saya ingin tegaskan dan saya lihat banyak yang masih kekurangan khususnya di antara anak-anak muda, yaitu purpose atau tujuan hidup. Makanya waktu Pastor Michael minta saya untuk menyampaikan pesan pagi ini, saya sangat antusias untuk menyampaikannya. Jadi begini, saya udah mengembalakan cukup lama, ya. Saya sering berbicara atau bincang-bincang dengan anak-anak muda, dan memang satu hal yang agak menyedihkan, ya. Banyak anak-anak muda sekarang mereka belum mengerti gitu tujuan atau purpose hidup mereka itu apa, ya. Mereka mau kemana, kedepannya mau kemana, mau ngapain, banyak kan belum mengerti gitu, belum bisa memutuskan. Nah, saya berharap pagi ini saya bisa meyakinkan semua, ya, khususnya yang anak-anak muda, udah saatnya, ya, kita memutuskan purpose atau mengerti purpose atau tujuan hidup kita, ya kan, supaya kita selaras atau sejalan dengan rencana Tuhan. Oke? Nah, kalau kita lihat di Alkitab, jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa setiap kita, saya punya keyakinan setiap kita, ya, Tuhan ciptakan, Tuhan punya tujuan, punya specific purpose untuk kita, ya. Kalau kita baca di Alkitab, mungkin saya bisa kutip beberapa kejadian atau beberapa cerita. Kita mulai dari Adam dan Hawa, ya. Kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 15, di situ disampaikan bahwa Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, ya, untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, ya. Dan selain itu, Adam dan Hawa juga diciptakan untuk berfellowship dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Ya, karena kita juga baca pada kisah di Kejadian bahwa ada sore-sore hari Allah Bapa datang mencari Adam dan Hawa, yaitu untuk berfellowship. Nah, contoh yang kedua, ya, kalau kita Tuhan Yesus datang ke dunia juga mempunyai purpose, mempunyai tujuan, yaitu, ya, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 29, kalau bahasa Inggrisnya, to take away the sin of the world, yaitu menghapus atau menebus dosa-dosa manusia. Ya, kita juga melihat di Matius 20 ayat 28, Tuhan Yesus juga datang untuk melayani kita, gitu. Ya, kalau kita lanjut mungkin ke Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus di Kisah 9 ayat 15, di situ dijelaskan bahwa Rasul Paulus datang untuk memberitakan
namaku ke bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Gentiles atau non-Yahudi. Ya, jadi semua ini kalau kita lihat setiap manusia diciptakan Tuhan itu punya purpose, punya tujuan. Oke? Nah, ini yang saya sangat ingin saya tekankan gitu, bahwa anak-anak muda ini ya dari muda seharusnya sudah mengerti purpose atau tujuan hidupnya itu apa. Nah, saya mau ambil contoh dari kemarin Pak Pastor Michael singgung mengenai kalau kita main sepak bola ya. Sepak bola, nah coba bayangkan begini, kita bayangkan ya. Seseorang misalnya dia sangat mahir lah dalam main bola, fisiknya kuat misalnya ya, tendangannya kuat, tendangannya akurat, pokoknya ya ranking Ronaldo lah gitu ya. Nah, kalau kita sebagai penonton, ya dia di tengah-tengah lapangan, dia main bola begitu hebat, tapi kalau nggak ada gawangnya, nggak ada goal post-nya, nggak ada tujuannya, kita akan melihat dia sebagai sebagai clown kali ya, sebagai kayak badut gitu. Dia main bolanya jago, ya kan, semuanya jago, tapi nggak ada tujuannya, hanya muter-muter di situ. Nah, kerinduan saya hari ini jangan sampai gitu ya. Di C3 ini masih ada atau jemaat ataupun volunteers pengerja yang seperti orang ini gitu. Ahli dalam segala hal, mungkin ahli dalam musik, dalam komputer, dalam segala hal, tapi dalam hidupnya tanpa tujuan. Jadi nanti kalau dilihat orang ya kayak badut gitu, kayak muter-muter di situ aja. Ya, jadi itu kerinduan saya supaya setiap kita pagi ini sadar bahwa kita diciptakan Tuhan untuk purpose, untuk tujuan. Ya, carilah tujuan itu semudah mungkin gitu. Ya. Jadi saya mau sampaikan bagaimana gitu. Kadang-kadang suka bertanya, bagaimana Pak saya menemukan purpose saya atau tujuan saya gitu. Kalau buat saya, pertama kita pasti harus doa. Ya, doa sama Tuhan, tapi bukan doa minta supaya purpose saya ini gitu. Supaya purpose saya itu, bukan. Doa sama Tuhan, ya, we listen, kita mendengar Tuhan, tujuan Tuhan, purpose Tuhan untuk kita gitu. Ini yang saya lihat banyak orang suka terbalik gitu. Ya, kita seolah-olah suka memaksa Tuhan saya mau menjadi ini gitu. Tapi seharusnya sebaliknya, kita harus berdoa, mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk hidup kita gitu. Oke? Dan kalau buat saya, ya, nggak ada salahnya kalau kita masih muda ya untuk mencoba. Misalnya, kita mau bekerja dulu deh sebagai profesional. Ya, buat saya nih, atau saya mau usaha ini dulu, untuk saya nggak ada masalah gitu. Nah, apa yang menentukan bahwa itu purpose kita atau itu tujuan kita, yaitu pada saat kita melakukan itu, kita melakukannya dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ya kan? Masalah akan datang, pasti. Masalah bertubi-tubi akan datang, masalah besar akan datang. Tapi jika itu dalam purpose kita, ya kita tahu itu tujuan kita akan melakukannya dengan senang hati, dengan sukacita, gitu, dengan penuh tantangan. Gitu. Dan yang berikutnya, ya apapun purpose kita, kalau buat saya sekarang harus ada bagian Tuhan. Bagian Tuhannya apa? Nah ini patokannya gitu. Ya, mungkin saya masih ada waktu. Coba saya mau sharingkan aja kehidupan pribadi saya ya. Kehidupan pribadi saya. Jadi kembali saya bilang saya ini udah hampir 60 tahun. Menurut saya, sepertinya saya sekarang ini sudah menemukan gitu ya purpose atau tujuan hidup saya gitu. Jadi saya sebagai pengusaha dan saya juga melayani Tuhan. Ya. Nah, saya ingin ceritakan aja bagaimana saya bisa menemukan atau yakin atas purpose dalam hidup ini dalam hidup saya. Jadi lucunya sejak kecil ya masih SD ya, saya lupa SD 4 atau SD 5 begitu.
Jadi waktu itu kan saya lahir di Bandung, saya tinggal di kota kecil, di desa kecil, namanya Majalaya. Itu kalau tidak salah, itu sebagai pusat tekstil ya, dulu sebagai pusat tekstil. Jadi saya dari kecil tuh saya lucu. Jadi kalau sore-sore kita jajan, misalnya jajan mie tek-tek nih. Kalau dulu kan mie tek-tek tuh ya, mie Jawa gitu. Saya selalu selain makan makanannya mie tek-tek itu, selalu saya komunikasi dengan si penjualnya gitu. Jadi saya bertanya, Mas hari ini jualan berapa gitu, ya kan? Udah dapat berapa? Untungnya berapa gitu. Nah jadi itu insting dari kecil saya lihat ya itu. Jadi saya waktu saya bertumbuh dewasa, waktu saya sekolah, waktu saya kuliah, jadi saya sudah punya satu keyakinan bahwa saya ingin jadi pengusaha gitu. Ya, walaupun beberapa mungkin tahu, saya sempat sekolah di Amerika, saya mendapat gelar MBA. Seharusnya nih waktu itu berapa tahun ya, mungkin 30 tahun yang lalu, ya, seharusnya pada saat itu dengan saya punya jabatan punya title MBA, itu saya bisa bekerja di Amerika ya sebagai profesional dengan gaji yang cukup tinggi karena waktu itu MBA ini kan masih jarang, masih sedikit gitu. Tapi saya dalam hati tahu saya ingin jadi pengusaha. Jadi saya pulang ke Jakarta, saya pulang ke Indonesia gitu. Saya belajar untuk menjadi pengusaha gitu. Ya, tapi ternyata purpose saya waktu itu jadi pengusaha itu saya tidak ada faktor Tuhannya gitu. Saya hanya pikirkan waktu itu saya mau cari uang untuk saya, untuk keluarga saya supaya hidupnya nyaman, hidupnya enak gitu. Nah, sampailah krisis tahun 97. Di situ saya krisis moneter 97, saya mengalami hal-hal yang sangat tidak enak, sangat tidak baik. Disitulah saya mulai mencari Tuhan gitu. Ya, disitulah baru saya mengerti bahwa tujuan atau purpose saya adalah selain mencari uang atau selain mencari berkat ya dalam usaha saya, dalam pekerjaan saya, ternyata ada rencana Tuhan di situ. Ya, ada rencana Tuhan, saya mengembalakan, saya melayani, saya sempat di beberapa yayasan gitu. Ya. Jadi itu sharing pribadi saya ya. Nah, pada saat kita menemukan tujuan kita, ya purpose kita, tidak selalu mudah, ya. Jalannya itu tidak selalu lurus gitu. Beberapa kasus atau beberapa cerita di Alkitab yang kita tahu, ya. Contohnya Yusuf. Ya, kemarin Pastor Michael kan ada cerita juga mengenai Yusuf. Nah, kisah Yusuf ini buat saya juga satu kisah yang sangat menarik gitu. Ya. Kalau kita lihat secara jasmani, secara ini yang kita baca, sepertinya Yusuf ini kasihan ya. Hidupnya disiksa gitu. Dijual lah sama adik-adiknya, sama abang-abangnya, ya kan, masuk ke rumah Potifar, difitnah dan segala macam sampai masuk penjara dan segalanya. Tapi saya mendapatkan dalam kisah Yusuf ini hal-hal yang sangat luar biasa, yang sangat itulah Tuhan gitu. Ya, contohnya kalau menurut saya, kenapa Yusuf itu harus dijual oleh keluarganya? Itu menurut saya ya interpretasi saya adalah supaya Yusuf itu mengandalkan Tuhan, bukan lagi mengandalkan kehebatan papinya, ayahnya. Ayahnya kan seorang yang kaya. Di situ, itu dimulainya, supaya Yusuf mengandalkan Tuhan. Nah, pada saat Yusuf masuk di rumah Potifar, kan dicatat di situ dia menjadi sebagai kayak manajernya lah, estate manager atau house manager gitu. Ya kan, sampai difitnah. Nah, di situ saya yakin, saya punya keyakinan, kepercayaan. Di situ Yusuf belajar manajemen, gitu. Ya, dia belajar bagaimana memanage seluruh hartanya. Potifar ini kan orang kaya, seluruh hartanya. Di situlah dia belajar manajemen yang nantinya, ya kan, dia akan butuhkan atau dia akan pakai
pada saat dia menjadi orang kedua di Mesir waktu itu, ya kan, dengan harta yang berlimpah, dia bisa memanage gitu, ya kan. Terus dia masuk ke penjara, ya di situ dia sempat menjadi semacam kepala penjara gitu, ya kan, diserahkan semuanya kepercayaannya kepada Yusuf menjadi kepala penjara. Nah, menurut saya di sini juga Tuhan sedang mengajarkan Yusuf hal-hal yang penting, yaitu bagaimana mengatasi bandit-bandit atau penjahat-penjahat ini, ya kan? Karena pada saat di depan nanti, ya kan, coba kita bayangkan gitu, seluruh negara sedang kelaparan yang luar biasa, tapi gudang-gudang Yusuf penuh dengan makanan, penuh dengan gandum. Apakah bandit-bandit itu nggak melirik kita? Nggak ada niat untuk merampok? Nah, saya percaya dengan apa yang Yusuf belajar di penjara, dia bisa mengatasi seluruhnya itu. Jadi intinya, walaupun ya kita bisa menemukan, kita udah tahu, oh ini purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saya. Jalannya belum tentu mulus, gitu. Tapi selalu percaya seperti Yusuf, ya kan? Percaya seperti Yusuf bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Itu yang saya lihat luar biasa, gitu. Oke? Sebelum kita perjamuan kudus, saya mau menyampaikan satu ilustrasi. Oke, sebagai penutup pada hari ini, saya akan membuat satu ilustrasi, ya, karena saya tahu ada beberapa dari kita kadang-kadang lebih mudah kita mengerti dengan visual, ya, bukan dengan perkataan. Oke, jadi saya pas Kevin ada, jadi Kevin akan menemani saya melakukan ilustrasi ini, dan karena saya gembalanya, ya saya pilih peran yang paling cocok, yang paling bagus. Oke? Jadi begini, ini ada mangga, ya, saya ada pisau, coba Kevin ada mangga, dia punya obeng. Nah, kalau buat saya begini, ya, kalau saya sebagai orang yang menemukan purpose saya, tujuan saya, ya, saya sebagai misalnya sebagai pisau, ya, saya akan dengan mudah, ya kan, memotong mangga ini dan saya makan. Oke? Nah, coba kita lihat sekarang. Ini contohnya Kevin, ya kan? Dia sebagai pribadi yang belum menemukan purpose-nya. Belum tahu purpose-nya. Dia obeng, tapi dia mau coba untuk mengupas mangga. Coba Kevin. Lihat nggak? Sudah susah dan berantakan. Nah, itulah gitu. Ya kan? Kalau kita tidak segera menemukan purpose atau tujuan hidup kita, walaupun kita sebuah alat atau obeng yang luar biasa, tapi kalau purpose kita salah, lihat tuh tangannya Kevin. Semua berantakan. Ya kan? Hidup kita akan sepertinya berantakan, sepertinya susah gitu. Sepertinya semuanya tidak mulus gitu. Ya kan? Tapi kalau saya sebagai pisau, saya dengan mudah dapat motong mangga ini dan menikmatinya. Ya, itulah ilustrasi sederhana yang saya dapatkan. Terima kasih untuk Kevin yang membantu saya. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Mari kita berdoa, kita angkat roti kita. Bapa, Tuhan Yesus, sungguh Tuhan kami ucap syukur untuk pagi ini. Walaupun kami tidak dalam bangunan gereja Tuhan, tidak berkumpul bersama-sama, kami masih online Tuhan, namun kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bapa, kami mengangkat roti ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan,
atas tubuh-Mu Tuhan, yang telah Kau berikan untuk setiap kami ya Tuhan. Kau menebus dosa-dosa kami Tuhan, Kau menguduskan setiap kami ya Bapa. Kau membenarkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur kita. Bapa, ini darah-Mu Tuhan yang Kau telah curahkan untuk setiap kami ya Bapa. Darah-Mu yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Darah-Mu yang memberikan perlindungan pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau telah mati bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin sekian untuk minggu ini. Sekali lagi saya terima kasih ke Kevin telah menemani saya. Sebelum kita tutup, saya rindu untuk saya berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur untuk pagi ini. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk setiap purpose atau untuk setiap tujuan bagi anak-anak-Mu. Hamba mengucap syukur Tuhan, karena hamba percaya Kau sendiri akan membukakan Tuhan tujuan-tujuan hidup anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba percaya Kau memberikan tujuan hidup yang luar biasa Tuhan. Purpose untuk anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu.
Thank you Pastor Sujono for the sermon. It was a blessing. Yes, kita harus melibatkan Tuhan untuk mencari purpose kita. Akhir kata, thank you for joining our online service. See you next week. God bless you all.